Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Pendeta Johannes Saerang, Gembala Jemaat di GPJ Marturi Evangelis Bogor, ingin menyapa saudara yang ada di Sulawesi Utara, GPJ Bethesda Ciko. Tuhan memberkati. Halo saudara yang dikasihi Tuhan. Harapan dan doa saya, saudara ada di dalam kesehatan, kekuatan, dalam pemeliharaan Tuhan, dan saudara tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 99 ayat 2 sampai 5. Mazmur 99 ayat 2 sampai 5. Mari saudara mengambil Alkitab saudara, saudara membuka, dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 99 ayat 2 sampai 5. Berbunyi demikian: Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepadanya. Tumpuan kakinya, kuduslah ia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi hari-hari ini, firman Tuhan berkata, bersyukurlah. Mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, karena dengan bersyukur, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya akan jatuh sampai tergeletak. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya, orang-orang percaya, dibiarkannya sampai jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan akan menopang, menolong, dan memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca tadi, saya memberikan tema adalah bersyukur adalah kekuatan. Sekali lagi, bersyukur adalah kekuatan. Bersyukur adalah kekuatan. Yang pertama, orang dunia berkata, money is power. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kuasa syukur, give thanks is power. Karena hidup ini bukan tergantung persoalannya. Sebab namanya persoalan, semua orang akan menghadapi persoalan hidup, akan menghadapi pergumulan hidup. Namun orang yang menghadapinya dengan bersyukur akan selalu melihat kemenangan, mujizat-mujizat terjadi luar biasa. Pada waktu saudara dan saya mulai bersyukur kepada Tuhan, maka ada mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang bersyukur. Pertanyaannya, adakah kita bersyukur hari ini? Adakah kita berterima kasih kepada Tuhan? Bersyukur adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Bersyukur untuk apa? Yang perlu kita bersyukur kepada Tuhan, yang pertama adalah karena dengan bersyukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, dan kepahitan yang sangat merusak pertumbuhan kerohanian saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, karena dengan bersyukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan, dan kepahitan
yang sangat merusak pertumbuhan kerohanian saya dan saudara. Oleh sebab itu Alkitab berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Bersyukur dalam situasi-situasi yang tidak baik. Naikkan rasa syukur kepada Tuhan lewat pujian, lewat mulutmu. Katakan rasa syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesusku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Ingat baik, dengan bersyukur dapat meredam segala kebencian, kekecewaan. Bernyanyi, memuji Tuhan. Katakan syukur pada Tuhan. Yang kedua adalah karena dengan bersyukur dapat membangkitkan semangat saudara dan ide-ide positif dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita tetap bersyukur pada Tuhan. Bersyukur akan dapat memberikan kita satu semangat. Hari-hari ini orang sedang kehilangan semangat, sukacita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang tenang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang, mari bergembira. Karena di dalam syukur ada sukacita Tuhan. Haleluya. Dalam bersyukur ada pertolongan Tuhan. Dengan hati yang gembira akan memberikan saudara semangat, akan memberikan saudara kekuatan, akan memberikan saudara melihat karya-karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara terjadi. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, karena dengan bersyukur dapat membangkitkan semangat yang baru. Dengan bersyukur akan mendapatkan kita hal-hal yang positif dalam kehidupan ini. Jangan dengar berita-berita hari ini membuat kita berpikir negatif, kita berpikir takut, sehingga apa yang kau pikirkan, ketakutan itu akan membuat sukacitamu hilang. Ketakutan akan membuat engkau ada di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Tapi dengan bersyukur membangkitkan semangat yang luar biasa. Yang ketiga, karena dengan bersyukur dapat mendekatkan hidup kita, suasana surgawi terjadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita. Ada rasa syukur di sana. Orang menikmati hidup ini, bisa mendapatkan makanan, bisa ada nasi, makan dengan tempe, dengan tahu, dengan rasa syukur. Itu luar biasa. Karena apa? Dia tahu bahwa itu semua datangnya daripada Tuhan. Tapi orang yang berkelimpahan, walaupun makanannya enak, tapi kalau dia tidak bersyukur sama Tuhan, makanan seenak-enak apapun tidak akan menjadi berkat. Tapi orang yang selalu bersyukur pada Tuhan, dia menghadirkan suasana surgawi turun atas keluarganya. Karena di dalam keluarga ada doa, ada ucapan syukur, ada puji-pujian terjadi di tengah-tengah keluarga saya dan saudara. Waktu kita bersyukur pada Tuhan, ada suasana surgawi terjadi di keluarga kita. Walaupun kita hanya ibadah melalui televisi, melihat setiap program televisi, tapi dengan rasa syukur, ingat baik-baik, ada suasana surgawi di atas rumah tanggamu. Ada mujizat Tuhan terjadi di atas rumah tanggamu. Ada pertolongan Tuhan terjadi di dalam keluargamu. Ingat baik-baik, dengan rasa bersyukur pada Tuhan. Yang keempat adalah karena dengan bersyukur dapat mematikan suara-suara setan,
suara-suara dunia yang penuh dengan negatif, yang mengintimidasi kita. Suara-suara yang membuat kamu gak bisa, kamu gak mungkin sembuh, kamu gak mungkin ditolong oleh Tuhan, kamu gak mungkin bisa sukses, kamu gak mungkin diberkati, kamu gak mungkin akan mengalami mujizat Tuhan. Ini suara-suara yang akan membuat saudara menjadi takut. Dalam satu peristiwa, murid-murid Yesus sedang ada di sebuah perahu. Dan Alkitab berkata, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air, sementara murid-muridnya di atas perahu. Dan mereka berkata, "Guru, kalau itu engkau, panggil aku datang kepada engkau." Petrus berkata kepada Yesus, "Panggil aku untuk menjumpai, mendapati engkau. Ajak aku kepada engkau, Guru." Maka Yesus berkata, "Ayo Petrus, keluar dari perahu, berjalan, jumpai aku." Maka Petrus keluar dari perahu, dia berjalan. Waktu dia berjalan, langkah pertama, langkah kedua, dia tidak tenggelam. Tapi ketika dia mendengar gelombang yang besar, waktu dia mendengar angin yang begitu kencang, dia melihat situasi yang tidak baik, maka di sanalah kebimbangan, kekhawatiran daripada Petrus muncul. Pada waktu kebimbangan, kekhawatiran datang di dalam hidup Petrus, maka disitulah Alkitab berkata, Petrus mulai tenggelam. Dia mulai masuk ke dalam air. Dan dia berkata, "Guru, tolonglah aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya, dan Yesus mengangkat Petrus keluar dari air. Ini bicara kepada kita, saya dan saudara. Waktu melihat sekelilingmu, waktu melihat keadaan sekitarmu yang tidak baik, kalau engkau banyak melihat itu, engkau akan mendapati pikiran-pikiran yang negatif, yang akan membuat imanmu tidak bertumbuh. Tapi pada waktu engkau tertuju kepada Yesus, sekali lagi, pada waktu engkau tertuju matamu pada Yesus, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mari pergunakan mata kita memandang kepada Yesus. Karena dengan bersyukur, segala bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis, hal-hal negatif yang terjadi di sekitar saudara, dengan rasa syukur kita dapat melihat pertolongan Tuhan. Dengan rasa syukur kita berkemenangan. Waktu saudara takut, waktu saudara bimbang, waktu saudara cemas, saudara percaya kepada firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPJ Bethesda Desa Ciko yang ada di Sulawesi Utara, biarlah firman Tuhan ini boleh mengajar kita, menguatkan kita di masa-masa ini. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Datang kepada Tuhan, membawa keluargamu sujud di hadapan Tuhan. Karena pada waktu kita mencari Tuhan, pada waktu kita datang di altar Tuhan, firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau taruh dalam hatimu, semuanya Dia sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara lewat program ini, agar saudara dikuatkan, agar saudara diberikan kemenangan, agar saudara diberikan damai sejahtera oleh Tuhan.
sehingga saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih buat hari ini kami telah mendengar firman Tuhan. Kami berdoa mereka yang menonton lewat program ini di TV kabel, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjangkau mereka. Kuasa Tuhan memulihkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit. Mereka yang hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jawaban atas hidup mereka. Kami berdoa, tolonglah Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh berharap kepadamu. Berkati pelayanan GPJ Bethesda yang ada di desa Ciko. Tuhan Engkau berkati dalam nama Yesus. Seluruh warga desa ini Tuhan berkati dalam nama Yesus. Mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati semua yang menonton program ini, diberkati di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa pada program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.